Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini aku bakal omongin tentang Q&A yang kalian udah tanyain ke aku di Instagram aku. Ini Instagram aku. Dan aku bakal ngomongin tentang Uber. So, keep on watching. Pertama, quick update on my life. Jadi sekarang itu aku rentnya udah naik guys, dari 130 terus naik ke 135 terus naik lagi ke 140. Sebenarnya 140 jadi 140 itu ceritanya karena di sini tuh kita pada pakai air fryer kan. Jadi ibu kos aku tuh baru banget beli air fryer karena emang kita sebenarnya pengen pakai air fryer juga biar memperdikit pemakaian oil gitu kan. Soalnya oilnya tuh lumayan pricey sih guys kalau menurutku ya, dan emang gak sehat juga, jadinya kita ganti ke air fryer. Masih sih tetap pakai kompor karena ini kompor listrik. Kalian juga pasti nanya kenapa kok air fryer aja ditambahin $5. Karena ini landlord aku semuanya pakai listrik guys, nggak pakai gas, jadi banyakan pakai listrik ya, jadinya naik gitu. Oke, pertama kita ke Q&A dulu ya. Yang dari Instagram aku banyak juga yang nanya tentang hal-hal yang berguna sih yang akan aku jawab di sini. Daripada di weekly budgeting buat groceries, makan atau eating out dong. Aku bakal ngebahas itu bukan di video ini ya guys. Nanti aku bakal buat video sendiri tentang weekly budgeting or monthly, terus eating out segala macem, dan aku bakal kayak a day in my life aku bakal coba untuk buat, oke? Terus juga ada yang nanya apa kabar di Aussie. Kabar aku baik dan alhamdulillah, puji Tuhan, aku udah dapat kerjaan baru. Dan sebenarnya bukan kerjaan baru sih, aku sekarang ada 2 kerjaan, yang satu di meat factory, yang satu di seafood factory gitu. Aku sekarang ada 2 kerjaan. Yang meat factory aku belum keluar sih guys, walaupun memang rada nggak nyaman, cuma that's fine karena bosnya benar-benar thank you banget, nama bosnya Paul, shout out to Paul. Karena dia baik banget, dia ngebolehin aku untuk pulang lebih awal karena aku udah kerjaan lain gitu kan. Jadi kerjaan pertama yang burger itu aku masih kerja di situ. Itu untuk dari pagi ya, dari jam 6 sampai nanti jam 12 siang. Udah gitu aku langsung ke kerjaan baru aku, yaitu seafood factory. Kalau kalian tahu seafood factory ini yang lumayan besar sih di Aussie. Kalian kalau yang udah di Aussie atau pernah dikerja di tempat itu pasti kalian tahu. Kayak gitu sampai jam 1 mungkin sampai selesai gitu, kadang jam 7, kadang jam 8, jam 9 kayak gitu sih. Begitu pulang. Kalau kalian ada yang nanya capek nggak sih kak? Capek, tapi enjoy aja. Aku senang-senang aja sih dapat 2 kerjaan. Dan ini aku sebenarnya lagi berharap dapat kerjaan ketiga. Nggak tahu, aku jadi pengen jadi senang kerja aja gitu loh sekarang. Jadi kayak bener-bener aku kan baru aja nge-apply di Domino's ya, jadi apa namanya, cashier or whatever, yang jadi yang di depan gitu, RSA, aku lupa deh itu. Aku pengen banget sih sebenarnya dapat kerjaan ketiga untuk kayak weekends gitu. But 2 kerjaan aja udah alhamdulillah puji Tuhan banget. Jadi ya udah. Kalau kalian mau datang ke sini dan berharap bakal dapat kerjaan cepet, jangan berharap kayak gitu ya guys, karena just lower your expectations. Gak usah punya ekspektasi tinggi karena we'll never know what's gonna happen here. So ya, pertanyaan kedua ada dari Aldi Ripaldi, nanya CV kita ditulis pengalaman sebagai cleaning service biar bisa diterima kerja, padahal belum pernah, apa boleh? Sebenarnya jangan sih guys kalau kayak gitu caranya. Aku sih saran aja ke kalian, jangan bohong ya guys. Kalau kalian beneran emang belum ada pekerjaan, nggak pernah kerja sama sekali, mendingan kamu bilang aja jangan kerja sama sekali, karena di sini tuh biasanya mereka nerima kok kalau kalian orangnya punctual, kalau kalian mau bekerja dan kelihatan emang kalian tuh niat dan kamu bisa belajar, kamu mau diajarin, kamu ingin tahu, mereka juga pasti akan hire kamu dan ya kamu bisa kerja di situ gitu. Jadi jangan bohong. Kalau misalnya kalian pernah kerja ya tulis pernah kerja, kalau kalian nggak pernah kerja ya tulis nggak pernah kerja, kayak gitu. Mendingan kalian jujur daripada kalian bohong. Kalau lagi winter di sana, mending landing di Darwin aja kah biar peluang kerjanya tinggi? First of all, aku nggak bisa ngasih tahu kalian kalau di Darwin itu bakal lebih banyak peluang pekerjaan atau enggak, karena aku nggak pernah ke Darwin. First of all, I've never been to Darwin. Aku nggak punya temen di sana juga, jadi aku juga nggak terlalu tahu. Baik, kalau kalian mikirnya kayak gitu, logikanya nih ya, banyak juga nggak sih orang-orang WHV atau student yang mikirnya kalau di city itu, especially di Sydney karena lagi winter, jadinya bakal banyak peluang kerja di Darwin, dan akhirnya mereka ke Darwin semua, jadinya peluang kerja kamu juga ya nggak besar gitu, karena banyak orang yang berekspektasi di Darwin bakal kosong dan akhirnya mereka kesana semua, jadi kamu nggak kedapetan gitu. Just do whatever your heart says you. Kalau kamu merasa kayaknya gue harus ke Sydney atau kayaknya gue harus ke Darwin, ya go for it. Dan juga gini sih guys, saran aku adalah kita kan pasti dapat kerja lah, pasti ada kok, pasti ada jalan, pasti dapet, tapi kita harus sabar gitu kan. Nggak semuanya
langsung kamu datang langsung dapat pekerjaan, that's a miracle. Kayak bener-bener lo hoki parah kalau misalnya kayak gitu ya. Cuma aku aja di sini tuh dapat sebulan, temen aku di sini ada yang 2 bulan belum dapat kerja kayak gitu. Jadi kita tuh harus sabar, jangan putus asa, tetap optimis, dan terus sebar CV kalian kayak gitu kan. Pertanyaan ketiga dari Marciao, hai Kak Mira, bahas MCU untuk lodge visa dong. Kalau overweight apa bisa lolos ya? Overweight bisa lolos kok guys, bisa lolos gitu kan. Teman aku juga ada yang overweight. Di sini banyak yang overweight WHV dan lolos aja. Yang underweight juga lolos gitu. Yang penting kalian sehat dan kalian nggak TBC, kalian nggak pernah rupture your spine segala macam, bisa. Pertanyaan selanjutnya dari Yandra Pesa, cara untuk kerja semisal daerah-daerah apa yang cocok untuk pekerjaan setiap musim maksudnya, setiap musim. Aku ada sih guys fotonya ya. Aku kayak ada Australia's Harvest Calendar di sini fotonya. Selanjutnya dari Another Portrait, bisa nabung tiap bulan berapa? Karena kerjanya itu lumayan bolong-bolong ya guys, the past month. Jadi aku nggak bisa nyebutin spesifiknya berapa, cuma 200 sampai 300 bisa lah ya. Atau paling kecil mungkin 100 lah ya nabungnya kayak gitu. Kalau tiap bulan ya nggak tahu, itu tiap minggunya. Pertanyaan selanjutnya dari Awe Taka, apakah bisa nyimpen gaji hasil kerja sementara bayar sekolah sama kos aja mahal? Sekolah ya, aku di sini nggak sekolah guys, aku di sini WHV. Kalau sekolah kalian harusnya nanya student. Kalau nanya student aku nggak tahu gimana caranya mereka dapat uangnya untuk bayar sekolah dan whatever. Tapi kalau untuk WHV, bayar kos, bayar makan, bayar bensin, bayar rent apa aja ya, itu bisa kalau aku ya. Next question dari Michael.deki, sis buat gambaran living cost dan bisa saving berapa? Bimbang saya take home pay di Indo 15-25. Kalau kamu udah segitu gajinya ngapain kamu kesini? Kalau kesini ya sebenarnya sama-sama aja gajinya segitu, kecuali kamu bener-bener hustling banget ya. Orang itu bener-bener tiap hari kerjanya tuh bener-bener full time dari pagi sampai malam, kamu nggak tidur, itu mungkin kamu bisa dapat ratusan juta. Jadi untuk nih aku ngasih tau aja, untuk YouTuber atau siapapun itu nih di luar sana yang kalian lihat bisa gaji sampai 100 juta, kayak kamu tuh kerja apa gitu. It's not possible. It is possible kalau kamu punya puluhan jobs mungkin, I don't know. Kalau ya udah Michael, kalau kamu gajinya dari 15 juta sampai 25 juta, kalau kamu di Indo aja, you don't need to go here. Tapi itu terserah kamu. Duya Prinuriana, next video bareng pasangan. Pasangan siapa guys? Aku nggak punya pasangan di sini, aku belum punya pasangan, jadi ya gitulah. Dari Selamat Datang, Kak, spill meal prep atau food cost di sana kalau jajan di luar dong, thank you. Oke, nanti aku bakal buat video tentang itu ya. Tapi untuk sekarang meal prep aku, karena aku kerjaannya 2, aku bener-bener gak meal prep guys, dan aku tuh lumayan jarang makan. Jadi tuh aku tuh bisa 3 atau 4 hari tuh bener-bener gak buat makanan untuk makan di kantor, bener-bener gak makan di kantor. Jadi aku cuma paling bawa biskuit atau bawa kayak beng-beng satu gitu doang. Terus baru pas pulang ke rumahnya waktu nanti malam itu baru makan. Jadi ya aku makan whatever I have in the fridge. Kak, kalau udah habis masanya kerja di Australia itu kita harus balik ke Indonesia lagi ya? Kalau kamu WHV dan kamu sudah 3 tahun, udah full nih 3 tahun, ya gimana lagi, nggak sih? Kalian nggak bisa kerja di sini kecuali kamu dapat sponsor visa untuk kerja di sini, atau kalian nikah sama orang sini, atau kalian jadi student. Itu baru kalian bisa di sini terus gitu. Tapi kalau student itu kan yang aku waktu itu udah bilang, aku juga udah jelasin, kalau kalian jadi student di sini kalian cuma bisa kerja 20 hours, 48 jam ya, atau 40 jam gitu, aku lupa, per minggu. Jadi ya kalian nggak bisa kerja selama itu gitu loh. Jadi cuma beberapa hari doang dan untuk beberapa jam doang gitu. Kalau misalkan kamu di sini cuma setahun doang dan kamu nggak memperpanjang visa kamu sampai 2 tahun dan tahun kedua, tahun ketiga ya mau nggak mau harus pulang. Dari Low Budget Traveler, grup Telegram untuk WHV ada nggak? Ada guys, ada grupnya, atau nama atau web agent TOC. Aku bakal tulis grup Telegramnya di bawah ya, dan nama web agent di AUC ini nama-namanya ya. Ini yang terpercaya, dan waktu itu juga aku udah jelasin di video aku yang ini. Aku udah jelasin tentang agent, tentang gimana caranya itu. Aku udah jelasin di sini semua, oke? Dari Audi, gimana caranya decide date dan kota apa yang cocok buat pertama kali WHV. Aku sih sebenarnya nggak yang gimana-gimana ya guys. Aku pikirnya adalah, ini aku cuma mikirnya kalau ini aku keluar negeri, pasti aku harus mengerti gimana sih cara to live in Australia. Biar aku tuh nyaman dulu di sini. Jadi tuh aku milihnya ya langsung ke kotanya gitu. Aku langsung ke Sydney karena aku harus ngurusin
dokumen-dokumen di sini, TFN segala macem. Jadi ya aku mau kalau aku tuh kesini dulu gitu, ke City dulu baru nanti aku ke Outback. Kalau aku sih kayak gitu, tapi itu terserah kalian sih. Dari 1703 egg teman aku nih, Peggy namanya, coba ngevlog day in my life Mir. I will someday, karena aku bener-bener sibuk. Kelvin Handoko, ada loker kak daerah Sydney dan sekitarnya? Thank you guys, aku aja ini mati-matian nyari lokernya, tapi nanti kalau ada loker aku akan share. Akhirnya kita bakal bahas tentang Uber, oke? Uber tuh gimana sih maksudnya? Kamu bisa jadi Uber driver, kamu bisa jadi Uber Eats. Uber Eats itu ngapain? Uber Eats itu ya sama kayak Gojek, GrabFood, GoFood kayak gitu, itu sama. Cuma bedanya ya kalau di sini dihargai kok guys, kalian tuh dihargai dan kalian tuh bisa dapat tips juga dari customer kayak gitu. Kalian jangan malu. Dan kalau misalkan kalian datang ke sini dan belum dapat pekerjaan, Uber itu bisa jadi salah satu alternatif untuk kalian hustle atau jadi side job kalian juga sih. Kalau kalian sering nge-Uber, kalian dapat duitnya banyak. Jadi kalian itu kerjanya nganterin pesanan makanan orang yang pesen lewat aplikasi Uber gitu. Sebenarnya ada Uber, ada Panda, kalau nggak Panda Eats ya kalau nggak salah, aku lupa. Terus ada Menulog, ada DoorDash juga. Cuma di sini tuh lebih terkenal Uber sih yang aku tahu ya. Di sini tuh nggak perlu punya license, nggak perlu punya license ini, cuma kalian harus punya license Indonesia yang kalian udah translate di Nati ya, Born Translator tapi yang Nati gitu. Nanti aku bakal tulis di deskripsi aku tuh waktu itu translate-nya itu kemana gitu ya. Terus juga waktu awal-awal jobless juga aku tuh pernah nge-Uber gitu loh, nge-Uber waktu kemarin aku jobless juga, yang karena aku di-cut itu sama teman-teman, itu juga aku nge-Uber gitu, nge-Uber dan lumayan dapatnya. Di sini juga banyak banget teman-teman aku yang full time yang nge-Uber doang, dan mereka itu bisa dapat 1.000 sampai 2.000 depends on your performance ya guys. Kalau kalian terus-terusan bener-bener full time nih, kalian tuh bisa kerja 12 jam terus-terusan nge-Uber tuh bisa gitu, 12 jam terus-terusan yang nge-Uber per hari gitu kan. Cuma kalian harus tahu aja tempat-tempatnya tuh di mana aja sih yang yang bisa untuk Uber dan yang rame. Aku bakal tulis juga di bawah tempat-tempat kalau misalnya di New South Wales di mananya kayak gitu yang rame Uber kayak gitu ya. Biasanya tuh ada quest juga, ada quest misalkan kayak 2 kali sesi seminggu. Misalnya sesi pertama biasanya 300 sampai 600. Terus ada juga yang kayak boost rate 10 sampai 20% kayak gitu rate-nya. Terus juga yang bisa 1.000 per minggu, cuma kayak dari bonusnya gitu. Di sini tuh Uber Eats itu tuh kerjanya cuma gampang banget. Kerjanya cuma kayak terima order makanan, terus ambil ordernya, antar makanan, nggak ada biaya ditalang dulu tuh nggak ada gitu. Di sini tuh nggak ada yang sistem COD kayak gitu, nggak. Jadi mereka langsung bayar langsung gitu, nggak ada yang ditalang-talangin sama kalian gitu. Jadi duit kalian nggak ada yang keluar kecuali untuk bensin ya. Kalau misalkan kalian pakai sepeda atau sepeda listrik ya nggak akan ngeluarin bensin gitu. Jadi aku ngasih tahu ya, kalau kalian mau Uber Eats, kalian itu wajib banget pakai helm ya. Tolong pakai helm. Jangan kayak sepeda listrik nggak usah pakai helm gini. Bisa kok guys. Helm itu di Kmart itu kalau nggak salah ada yang $10. Kalian juga bisa beli di marketplace $5 kayak gitu. Ada yang minjem juga, nggak mungkin gratis kayak gitu sih guys. Jadi jangan lupa pakai helm. Kalau kalian di City nih ya, banyak dapet tips dari customer gitu. Karena nggak tahu orang di City juga baik-baik ya guys, ngasih kalian tips kalau kalian di City. Aku juga, tapi aku nih tinggalnya nggak di City. Aku pernah beberapa kali dapat tips, bahkan pernah dapat sampai $30 gitu dikasih tips dari mereka. Terus juga rata-rata orderannya itu cuma 1 sampai 3 kilo kok, jadi no sweat at all. Kalian tuh bisa pakai e-bike, dan e-bike itu cepat kok guys, gak lama yang kayak cuma 10 gitu, enggak kayak gitu kok, cepat juga e-bike. Apalagi kalau kalian pakai motor itu lebih cepat lagi, no sweat. Ya benefit lainnya kalian bisa jalan-jalan mengitari kota dan kalian bisa tahu, oh ini tuh ternyata kesini ya, ini ternyata kesini, atau kayak oh di tempat ini ada restoran bagus kayak gitu ya. Dan juga kalau kalian mau daftar Uber Eats, daftar aja karena gratis. Daftar Uber Eats itu gratis. Kalian bisa pakai kode referral aku nanti bakal tulis di bawah kode referral aku. Terus juga kalau kalian pakai motor ya, itu kan berarti kalian harus ada license ya, license Indo, dan itu license Indo harus banget, wajib, kudu, mesti ditranslate di Nati. Paling biayanya aku waktu itu aku $35. Nanti aku bakal tulis di bawah daftar translator Natinya ya, di mana aja sama translator yang aku pakai untuk translate Nati. Kalau aku Uber Eats-nya itu waktu itu pakai motor ya guys, motor. Dapat tas Uber Eats itu gratis, dapat vest juga, high vis vest yang warna hijau, pokoknya warna terang kayak gitu, neon dari Ubernya gitu. Jadi aku nggak perlu beli lagi. Cuma kalau misalkan kalian mau beli tasnya gitu ya dari orang lain, itu juga bisa, paling di marketplace ada yang $35, ada orang
orang juga yang kayak jual sampai $50, but no, nggak usah gitu. Cari yang murah aja karena ya tos Uber Eats gak gitu mahal. Terus juga untuk yang belum ada kendaraan, bisa sewa sepeda dulu, start dari $49 ya. Terus juga biayanya tuh beda-beda gitu, bervariasi setiap kotanya gitu. Kamu bisa ngecek websitenya di sini. Terus juga ada yang di Perth area, kalau kalian tinggal di Perth itu di sini. Oke, kalian bisa bebas mau sewa di mana aja. Terus yang tadi aku sebutin cuma referensinya aja. Beberapa yang harus dipersiapkan, ada beberapa hal-hal yang kalian bisa persiapkan sambil nunggu akun kamu di accept Uber dan aktif untuk menerima orderan. Kayak beli food bag, di situ banyak kok dari FB. Terus daftar ABN ya, daftar ABN. Kayak TFN cuma kita harus punya nomor ABN. Terus daftar Uber, kalian harus daftar Uber. Daftar Uber, aku bakal kasih link referral aku. Kalian bisa klik nanti linknya di bawah dan kalian bisa dapat bonus dari situ ya. Bonusnya ratusan dolar. Biasanya sih prosesnya makan waktu 2 hari, 3 hari sampai seminggu ya guys. Cuma waktu itu aku datang ke sini tuh belum bisa nge-Uber selama sebulan karena Ubernya lagi di hold sama pemerintah New South Wales. Karena kebanyakan orang yang daftar Uber jadinya sebulan dulu aku nggak nge-Uber. Terus juga kalian pakai sepeda di sini. Di sini tuh pakai motor, pakai sepeda kayak gitu tuh ada peraturannya ya guys. Peraturannya aku bakal taruh di bawah. Kayak gimana aja peraturan untuk cycling di Australia. Daftar city yang di seluruh Australia yang bisa buat Uber Eats. Ini daftarnya. Nah ini sebenarnya lumayan ya guys untuk first job gitu, dan untuk side job juga, side hustle kalian bakal dapat duit banyak kalau kalian serius di sini. Ini aku bakal ngebuka Uber itu kayak gimana ya aplikasinya. Kayak begini kalau Uber Eats kalian udah aktif ya. Kalau kalian udah aktif kayak gini, terus kalian bisa pencet go untuk nyari. Ini aku kenapa nggak bisa, karena ini required action. Jadi di Uber Eats ini nih kalian kalau misalnya nggak aktif beberapa hari atau beberapa minggu atau seminggu kayak gitu ya, itu mereka bakal nyuruh kalian untuk foto lagi kalian dengan gear kalian gitu. Kayak sama helm kalian harus foto cekrek gitu ya, selfie, biar kalian bisa ngaktifin ini. Kayak gitu. Ini nggak aktif karena ya aku belum Uber lagi, karena ya like I said aku kerja 2 kerjaan jadi aku belum Uber lagi. Terus ini juga bisa ngecek kayak gini nih. Ini ada muka aku, ada nama. Terus juga ada inbox, ada referral, kayak gitu, ada opportunity. Dan juga yang nanya Uber itu gajiannya per berapa? Gajian Uber itu per minggu ya guys. Kalau aku sih Selasa, dapatnya tuh Selasa, itu setiap Selasa. Kayak begini earningsnya. Ya, kayak begini. Ini masih $0 karena ya aku belum Uber lagi gitu. Earningsnya kalian bisa ngeliat tuh cashnya. Terus juga kalau ini ada quest juga. Ini di sini ada quest juga. Di sini banyak ada quest, katanya complete 10 more trips to make 30 extra. Jadi aku harus 10 kali trip dapat $30 ekstra. Kalau wallet ya, wallet. Terus Uber Eats juga tuh kalian bisa dapat satisfaction rating ya. Ini rating aku. Ratingnya hijau semua, berarti 100% ya ratingnya kayak gitu. Terus juga nih di sini tuh ada earnings trend ya di Bankstown. Nih Bankstown area kayak gini nih. Ini tuh maksudnya tuh ini pada tinggi semua nih, high, berarti ini lagi rame gitu, daerah kalian tuh lagi rame dan kalian harus ke daerah itu. Biasanya nih ya, kalau di sini misalkan nih kayak begini nih ya, ini yang merah kayak gini, ini tuh berarti rame banget. Yang oranye ini rame banget nih. Aku ada di sini, tapi aku kan di Greenacre ya, di Greenacre area. Jadi kalian di sini, ini di sini Chester Hill tuh nih, kalau kalian pencet gini itu near dari yang tempat ini tuh lagi rame banget gitu. Ini contohnya apa namanya yang aku sudah earn ya, activities aku tuh banyak banget ya, aku udah deliverin. Dan ya kayak gitu, kalian dapat PPE bakal gratis dari mereka juga, tinggal tunggu aja. Itu kalau kalian Uber nih, aku saran aku ya, kalian senyum, kalian ramah, say thank you, say enjoy, atau kayak oh have a great day kayak gitu, biar kalian dapat rating yang bagus dari customer kalian, dan Uber kalian bakal dapat poin yang gede gitu loh. Maksudnya satisfaction ratingnya itu tinggi. Oke, sudah ada di penghujung video, and makasih banget sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen apa yang kalian pengen dari aku untuk video selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan kalian komen aja semuanya, atau di Instagram aku di sini.
like, comment, subscribe, share to your friends, and I hope this video can give you insights and answers all of your questions, maybe some. Dan yeah, I'll see you on my next video. Bye.